juga terdengar suara tangisan yang memilukan. Hai sobat, terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, di segmen kali ini Yulia akan membawakan sebuah cerita horor yang mungkin bisa menambah koleksi cerita-cerita horor kalian semuanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya supaya channel aku ini lebih berkembang lagi. Nah, kali ini ada sobat kita, sebut saja namanya Herman, dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, akan membagikan pengalaman horor di desanya seputar bangunan peninggalan Belanda. Nah, seperti apa ceritanya? Keep santuy. Kisah misteri bangunan kuno milik Belanda, yakni berupa benteng bertingkat dengan ketebalan tembok kurang lebih 40 cm ini disebut dengan nama Loji Belanda. Berikut dokumentasinya. Tuh, kalian lihat ya sob, bangunan sudah tertutup oleh semak-semak dan posisinya juga di tengah-tengah ladang dan lumayan jauh dari permukiman warga desa. Loji Belanda ini ada sejak tahun 1940, akhir penjajahan Belanda nih sob. Sebelum Belanda pergi meninggalkan tanah Jawa, loji ini menyisakan banyak cerita mengerikan. Loji Belanda ini terletak persis di kawasan desa Sekar Gadung, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Menurut narasumber, bahkan hingga saat ini masih sering ada kejadian-kejadian mengerikan di bangunan tersebut setiap malam Jumat Legi, seperti munculnya kilatan-kilatan cahaya, terdengar suara gamelan, musik Jawa yang disebut tayub, juga suara-suara orang yang menari atau ronggeng, atau yang orang Jawa biasa menyebutnya dengan tanda. Selain itu, juga terdengar suara tangisan yang memilukan dan jeritan-jeritan yang menyayat hati, juga rintihan orang menahan kesakitan. Bahkan, semua suara yang berasal dari loji tersebut terdengar hingga jarak kurang lebih 1 km, dimulai sejak tengah malam hingga subuh keesokan harinya. Waduh, sumpah ya aku merinding banget loh, tenan. Bisa kalian bayangin ya sob, setiap malam Jumat Legi dengar suara-suara menyeramkan seperti itu. Kalau aku nggak sanggup tinggal di daerah situ. Ngeri ya. Lalu, bagaimanakah semua kejadian-kejadian yang menyeramkan itu bisa terjadi? Ternyata nih sob, dahulu sebelum Belanda meninggalkan Indonesia, terutama tanah Jawa, Belanda ini menyusun strategi licik atau semacam jebakan dengan dalih menjalin perdamaian dengan cara mengundang ratusan orang untuk menghadiri acara seni yang dibuat oleh Belanda. Acara tersebut diselenggarakan di dalam loji nih sob, dan tanpa curiga orang-orang mulai berdatangan satu persatu di loji Belanda tersebut hingga mencapai ratusan orang. Sesampainya di dalam loji, orang-orang disambut dengan merdunya suara gamelan, musik Jawa atau yang disebut tayub, dan juga dimeriahkan oleh tarian-tarian indah yang dibawakan oleh ronggeng atau tanda yang tak kalah cantik, yang semakin membuat meriah acara seni tersebut. Setelah semua orang terlena dengan hiburan yang diberikan oleh Belanda, tiba-tiba semua pasukan Belanda keluar secara diam-diam dari gedung loji tersebut melewati pintu rahasia. Pintu tersembunyi nih sob. Kemudian sesampai di luar loji, pasukan Belanda ini menutup semua pintu yang terbuat dari besi tersebut dari luar. Kemudian mereka menutup dengan beton atau dicor dari posisi luar, sehingga semua orang-orang Jawa yang masih berada di dalam tadi tidak bisa keluar sama sekali. Kebayang gak sob, pas lagi seneng-seneng nang jerone loji, lah kok dikancingi tekan jobo, terus lawang iki ya dicor. Waduh, piye ra genah ya. Pas
Pasukan Belanda ini menunggu di luar hingga kurang lebih 40 hari lamanya, sembari memastikan bahwa semua orang-orang di dalam loji tersebut meninggal dunia. Tentu saja nih sob, yang namanya orang di dalam gedung loji 40 hari 40 malam tanpa makan minum dan juga tanpa suplai oksigen yang memadai, akhirnya mereka pun meninggal satu persatu menjemput ajal di dalam loji Belanda. Sumpah, kejam banget ya Belanda ini di zaman itu. Nah, jadi kesimpulannya sob, suara-suara mengerikan yang sampai saat ini masih terdengar yang berasal dari loji itu rupanya dipercaya bahwa itu adalah roh-roh orang yang bergentayangan dari semua orang yang meninggal dengan cara mengenaskan di dalam loji Belanda tersebut nih sob, yang terjadi sekitar puluhan tahun silam. Lalu mengapa bangunan loji tersebut tidak dibongkar hingga saat ini? Menurut berita yang beredar nih sob, sebenarnya pernah diusulkan untuk membongkarnya. Akan tetapi, kepala desa setempat tidak mengizinkan dikarenakan takut akan terjadi apa-apa dan justru malah membawa malapetaka yang bisa merugikan banyak pihak. Pernah juga seorang paranormal yang menantang atau menawarkan diri nih sob untuk membongkar gedung loji tersebut, tetapi dengan syarat meminta tumbal 3 kepala manusia dengan alasan bahwa jin yang menghuni loji Belanda tersebut menginginkan adanya tumbal. Namun lagi-lagi kepala desa tetap tidak mengizinkan hingga saat ini. Mesti ae sapa sing gelem tinggo tumbal, bukannya malah ngekei solusi malah menambah masalah anyar iki jenenge. Nah, itulah tadi cerita horor seputar loji Belanda sob. Bagaimana? Apakah kalian percaya atau tidak? Please komen di bawah. Atau mungkin ada sobat-sobat di sini yang berasal dari daerah yang sama, please kasih komen juga ya. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram dan kirim pengalaman-pengalaman horor atau kisah misterius kalian di agustinyulia87 atau di email aku juliamalang1987@gmail.com. Sertakan juga ide-ide menarik kalian yang bakal aku bahas di video selanjutnya. Oke, thank you. See you next video. Bye.